buatkan grup WhatsApp, dianggapnya dengan WhatsApp anak muda akan kirim-kiriman video, anak muda akan buat grup LGBT, anak muda akan buat maksiat. Ternyata anak muda di Nangro Aceh Darussalam menyebar berita kedatangan Ustadz Somad Tablik Akbar. Allahu Akbar. Mereka buatkan YouTube isinya video. Mereka anggap anak muda akan rusak otaknya dengan video. Mereka anggap anak muda tidak akan ke masjid. Ternyata di Nangro Aceh Darussalam, di Banda Aceh, anak muda menggunakan YouTube. Mereka kenal Ustadz Somad dari YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia iklannya mesti masuk juga. Mereka anggap anak muda akan melupakan Palestina. Justru dengan YouTube, dengan Instagram, dengan TikTok, dengan FB, dengan Twitter, anak muda di Aceh kenal dengan Palestina. Nanti kalau saya teriak semuanya ikut. Free, free Palestine. Susah memang. Emang kalau kita teriak sama orang belum makan susah memang. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Kawannya sebelah bertanya, apa kata Ustaz tuh? Tak tahu, pokoknya gerak-gerakkan aja mulut. Itulah enaknya kalau kita ramai-ramai. Makanya kita disuruh berjamaah. Jangan sendirian. Maka jangan sendirian, berjamaah. Tapi kadang kawan yang ngajak jangan sendirian ini kadang otaknya sungsang. Pas ditanya, kau masih sendirian ya? Iya, jangan sendirian karena yang sendirian itu setan. Jangan sendirian karena iblis itu sendirian. Jangan sendirian karena dajjal itu sendirian. Memang betul, tapi maksudnya jangan sendirian itu jangan sampai tidak berjamaah. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Kenapa acara tablik akbar di masjid Kecik Lemik tidak pernah dibuat di dalam? Sudah 3 kali Ustadz Somad datang. Pertama datang di halaman, yang kedua di taman, yang ketiga di taman. Kenapa tidak pernah dibuat di dalam, Pak Ustadz? Cobalah kalian tengok manusia yang datang malam ini ya. Pandang ke kiri manusia, ke belakang macam-macam manusia aku tengok. Pandang ke kanan manusia. Hai guys. Pandang ke depan manusia. Tapi di antara manusia ini sayalah yang paling tinggi rasanya. Rasa saya, rupanya ada yang lebih tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah macam-macam manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini, semua yang hadir ini kelihatannya yang mulia Abdul Somad, yang disediakan pentas Abdul Somad, karpetnya 2 lapis, yang dibuatkan gambarnya paling besar Abdul Somad. Padahal dia yang paling kurus. Dibuatkan paling besar. Untuk apa? Menyenangkan hatinya. Dicarikan mereka gambar mana yang senyumnya paling merekah dibuatnya. Wow, nampak. Tapi jangan sampai kalian foto, habis kalian foto, kalian upload besok di FB, lalu captionnya tunjukkan 8 perbedaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita berjamaah ini, wa minal itsnaini ab'adu, dari berdua setan akan jauh. Makanya sholat berjamaah. Ustadz Somad mau tablik akbar itu cepat. Habis sholat isya, sholawat, habis itu langsung kata sambutan, langsung pengajian. Kenapa? Karena kalau ngaji terlalu malam sampai jam 1 sampai jam 2, mau ngaji sampai jam 1 jam 2, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, pulang jam 3 subuh. Alhamdulillah acara kita cepat dimulai. Begitu kita datang semuanya sudah siap, lalu kemudian kata sambutan, lalu kemudian pembacaan Al-Quran, lalu kemudian kita berkumpul bersama. Inti daripada tablik akbar ini adalah apa yang kita lakukan setelah ini. Setelah tablik akbar,
anak muda makin sholat berjamaah, makin semangat. Amin. Setelah tablik akbar, anak muda semakin berprestasi di kampusnya. Amin. Setelah tablik akbar, anak muda menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Amin. Ustadz Somad, kenalkan, ini abu kami, ini abi kami, ini tengku kami, ini ustadz kami, ini yang mengajar rutin di masjid kami. Masjid-masjid mesti ada kajian rutin. Jangan tanya, masjid Kecil Lemik memang kajian rutinnya. Ustadz-ustadznya hadir semua malam ini. Ulama besar Nangro Aceh Darussalam, Syekh Muda Wali, punya anak Profesor Dr. Syekh Muhyiddin Wali, punya anak Tengku Ustadz guru kita Tengku Habibi hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya menjadi pencinta para ulama insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau orang merasa sudah ngaji kalau tablik akbar. Kau sering pengajian? Enggak, aku tablik akbar aja. Tablik akbar itu untuk membangkitkan semangat. Adapun ngajinya tetap hari Senin malam Selasa Aqidatul Awam. Tadi murid dari Ustadz Muhammad Fadilah dipanggil langsung oleh ayahnya Ustadz Muhammad Riza, anaknya langsung disuruh baca matan Aqidatul Awam, dihafalkan matan Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, isinya sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ahlus sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Sifat 20 itu disusun oleh ulama sebagai kunci agama, aliran, sempalan, apapun namanya. Kalau sesat dia akan tereliminasi dengan sifat 2. Ada filosof dari Jerman namanya Nietzsche. Siapa namanya? Nietzsche. Dari namanya aja kita udah tahu Nietzsche itu orangnya tidak sunat dan tak mandi wajib. Matinya kena sipilis. Tahu sipilis? Raja singa. Senapan anginnya benanah. Yang ketawanya lambat loading. Nietzsche pernah berkata, apa kata Nietzsche? Tuhan itu pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Orang kalau belajar sifat 20, maka dia cukup dengan satu sifat membantah Nietzsche. Pertanyaannya, sebutkan satu sifat di antara sifat 20 yang membantah ucapan Nietzsche bahwa Tuhan pernah ada dan Tuhan sudah mati. Yang bisa menjawab satu orang naik ke atas. Saya hitung sampai 10. 1, 2, jangan perempuan. Nanti kalau kalian berfoto sama aku, ditengok biniku masalah. Laki-laki. 1, 2, naik 1 yang angkat tangan. Oke, naik ke atas. Yang lain jangan jawab. Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati, kata Nietzsche. Membantahnya dengan sifat 20. Satu sifat di antara sifat. Kemana? Kenapa hilang dia? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Siapa namanya anak Ustadz? Muhammad Rasya. Muhammad Rasya. Kelas berapa udah? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, Masya Allah. Saya kelas 2 SMP, kalau jumpa orang masih menggeletar tangan saya. Luar biasa. Apa sifat 20 yang membantah Tuhan sudah mati tadi anakku? Baqa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wujud, qidam, baqa. Kenapa sifat baqa itu bisa membantah Nietzsche, Ananda?
artinya kekal. Karena kekal. Kalau mati berarti bukan. Nampak? Kelas 2 SMP aja begini. Apalagi yang udah kuliah. Belum tentu tahu. Fotokanlah kami dulu. Masya Allah. Luar biasa. Ustadz Fadil pinjam 100 dulu. Saya nggak bawa dompet, lupa. Seratus saja. Hah? Ya. Untuk jajan. Masya Allah. Barakallah. 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 Duduk nak. Masya Allah. Puas hati saya. Bangga hati saya. Kenapa Ustadz puas? Ternyata kalau kau mati Abdul Somad, datang Nietzsche, pengikutnya dari Jerman, mau menyesatkan. Apa kata mereka? Nggak usahlah sholat, Tuhan udah mati. Datang anak muda baru kelas 2 SMP membantah dengan sifat 20 wujud, qidam, baqa. Syarat Tuhan adalah kekal. Kalau mati maka bukan Tuhan. Berarti yang kau sembah selama ini bukan Tuhan tapi hantu. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana Tuhan mana Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan ibu melihat anak? Bangga apa tak bangga? Saya aja yang bukan bapaknya bangga. Apalagi bapak ibu semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau mau akidah anak kita kuat, tidak bisa digoncang oleh liberal, sekuler, ateis, komunis. Maka syaratnya mesti berpegang kepada akidah ahlus sunnah wal. Aku ini bodoh Pak Ustadz. Aku ini dulu nggak ngaji Pak Ustadz. Aku ini perampok penjahat Pak Ustadz. Maka aku balas sakit hatiku. Anakku mesti masuk dayah, anakku mesti masuk SMP IT, anakku mesti masuk pesantren. Mantap. Setuju? Begitu. Ini sekarang banyak bapak-bapak. Aku ini bodoh Pak Ustadz. Anakku mesti lebih bodoh dari aku. Lapang hati saya. Dulu saya ragu kalau aku mati nanti bagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ustadz-ustadz ini mati bagaimana keadaan umat? Insya Allah kelas 2 SMP sudah mampu mempertahankan akidahnya. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita menjaga akidah anak-anak kita. Saya ini Pak Ustadz profesor dalam bidang apa? Dalam bidang tulang. Tulang apa? Tulang rusuk, tulang kaki, dokter SPOT, spesialis ortopedi. Mungkin kau profesor dalam bidang medis, mungkin kau jenderal bintang 5. 4 biasanya, 4 ya. Bintang 5 itu ada beberapa yang bintang 5. Panglima Besar Jenderal Sudirman dapat bintang 5. Akbar Faisal Tanjung dapat bintang 5. Beberapa jenderal diberikan penghormatan. Tapi dalam masalah mendidik anak, itu yang bisa hanya dayah dan pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya alhamdulillah. Yang belum memasukkan insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu enggak juga memasukkan innalillah pula kata orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hatinya kepada Allah, sudah mengkaji sifat 20, dekat dengan Allah, maka insya Allah dia selalu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi umur saya 40 Pak Ustadz. Kau dulu pernah ngaji sifat 20 wujud qidam baqa? Enggak sempat Pak Ustadz karena saya di kampung orang tua susah. Tak usah teruskan. Banyak kali penderitaannya.
Jadi sekarang gimana? Alhamdulillah saya sudah lulus PNS, saya sudah jadi pegawai, sekarang sudah alhamdulillah Pak Ustadz, sudah punya rumah, punya istri, punya anak, pekerjaan ada. Saya mau ngaji di mana Pak Ustadz? Ngaji ke masjid. Tablik akbar, sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali. Tapi pengajian masjid dari maghrib ke isya. Ngaji tak usah lama-lama, dari maghrib ke isya 45 menit. Di depan mimbar tulis, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dilanjutkan setelah isya. Kalau Anda pulang bisa tonton dari rumah. Saksikan streaming TV Masjid Kecil Leme. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu menganjurkan pengajian masjid dibuat dari maghrib ke isya. Kenapa? Karena kalau dibuat ba'da isya, ustadznya sudah duduk, jamaahnya belum datang. Diumumkan kepada jamaah, ustadz kita sudah datang setengah jam, datanglah jamaah, datanglah. Macam memanggil jelangkung, datanglah, datanglah. Tapi kalau dibuat habis maghrib, karena biasanya jamaah datang habis maghrib, maka maghrib dia sholat, otomatis dia sholat 2 kali berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ini jurus dapat saya dari Malaysia, karena beberapa kali tausiah ke Kuala Lumpur, itu saya lihat pengajiannya maghrib ke isya. Sibuk-sibuknya mereka sempat datang. Kenapa? Maghrib ke isya, pendek, singkat, jelas, padat. Habis itu tanya jawab setelah isya. Kepada jamaah sekalian, demikianlah tadi kajian kita. Berikut ini kita akan sholat isya berjamaah. Saya heran, habis isya nggak ada yang pulang. Loh, kok nggak ada pulang? Rupanya ada acara makan. Jadi masjid-masjid itu ada dapur umumnya, ada kualinya besar, ada pancinya besar, masak nasi minyak, nasi mandi, nasi biryani, masuk kambing, masuk ayam, habis itu selesai. Ngaji subuh, Masjid Shah Alam disediakan 200 nasi lemak. Ngaji siang nasi kotak, ngaji malam. Ini saya bilang, saya kalau di kampung saya makan sikit, kalau di sini sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Masya Allah, tabarakallah. Di Aceh bagaimana Pak Ustadz? Tak usah aku ceritakan, menetes air liur kalian nanti. Kan saya upload tadi di Instagram, saya makan daging kambing 1 ekor. Untung saya belum follow Pak Ustadz, kalau tidak sakit hati saya Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dakwah mesti dijaga. Dengan apa? Bentengnya adalah masjid. Maka beruntunglah orang yang sempat membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Tinggal lagi kita berpikir malam ini, mudah-mudahan sebelum mati kita sempat booking tempat di surga insyaallah, amin ya rabbal. Tapi saya polisi Pak Ustadz, polisi bangun masjid. Saya tentara Pak Ustadz, tentara bangun masjid. Jenderal Muhammad Yusuf membangun masjid namanya Markas Islami di kota paling jauh di dunia. Di mana tuh Pak Ustaz? Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saya tausiah di Masjid Markas Islami, itu didirikan oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Presiden membangun masjid, orangnya boleh meninggal dunia tapi pahala tetap mengalir. Masjid kemerdekaan, merdeka bahasa Arabnya Istiqlal, itulah dia Masjid Istiqlal. Datanglah bule-bule ke Masjid Istiqlal. Begitu mereka masuk ke Masjid Istiqlal, semuanya terheran-heran. Wow, amazing. Terkejut mereka. Pas ditanya, kenapa amazing? Banyak kali tiangnya, kata mereka. Masjid terbesar se-Asia Tenggara, mampu menampung 100.000, dan mereka melihat itu luar biasa. Masjid Muslim Pancasila 999 masjid, presidennya boleh meninggal tapi masjid tetap tegak berdiri. Kita pikirkan kita meninggalkan apa? Bapak yang membangun rumah megah, mewah, keramiknya diimpor dari Itali, WC-nya terbuat ya dari batu lah. Semua orang terkagum melihat. Begitu meninggal dunia, rumah itu diambil oleh anak. Anak tak terlalu ganas, menantunya yang luar biasa. Mereka jual, akte, notaris,
dirobah namamu, dibawa ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Namamu yang ada di surat rumah berganti dengan nama orang lain. Namamu yang ada di STNK BPKB berganti dengan nama orang lain. Namamu yang ada di surat nikah berganti dengan nama orang lain. Nama kau cuman bertahan 4 bulan 10 hari, saudaraku. Iya kan, Bu? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Mereka yang meninggal suaminya, mereka menunggu masa mana tahu ada anaknya di dalam, maka mereka tunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu datanglah orang meminang. Rumahmu akan dia pakai, mobilmu akan dia pakai, motormu akan dia pakai. Binimu sore-sore jalan orang tuh pakai motor, ditanyanya, mana kuburan laki kau dulu? Saking kan kuatnya pegangannya, itu. Hari ini kau boleh ketawa, hari ini boleh tersenyum, tapi nanti pas di jalan, betul juga kata Ustaz tuh. Betul juga. Tapi jangan gara-gara ini besok pagi kalian tak mesra lagi. Jangan besok pagi abang ini begini aja. Abang, teh udah aku buat, kau minum aja sendiri. Rupanya kau mengintai rumahku selama ini ya. Ibu pun rayulah dia. Abang jangan marah-marah. Nanti abang cepat mati. Aku berlaki lagi. Saya tak ada niat jahat merusak kemesraan kalian. Jangan sampai habis ini besok semua datang menjumpai Abang Kamaruzzaman. Bang Mehmet, usah undang Ustaz Somad tuh lagi. Rusak hubungan kami di rumah gara-gara dia. Saya tak ada niat jahat apa-apa. Saya cuma ingin kita berpikir apa yang kita tinggalkan setelah Mimda tema taya bawati mampus. Kita semua akan mati. Orang kaya, rumah sakit bisa dibangun, dokter spesialis bisa didatangkan dari Jepang dan Amerika, tapi kematian tak bisa ditunda. Umur bukan isi ulang. Kau pikir air galon? Rumah sakit hebat. Saya melihat daftar dokternya 2 meter. SPOG, spesialis obgyn. Ada juga jin, rupanya spesialis kandungan. SPOT, spesialis ortopedi, sakit jantung, koroner, spesialis otak. Ada semua. Tapi kematian tidak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Semuanya akan mati. Dokter yang memvonis mati itu pun mati duluan. Mohon maaf ya Pak, Bapak pulang aja ke rumah, kelihatannya malaikat maut udah di jalan. Sebelum pasien ini sampai, dokter itu mati duluan. Mati. Orang kaya mati, orang miskin banyak tak mati-mati. Pejabat, sakit kali hati kalian. Polisi, jangan, mereka ngawal saya. Ustadz, jaga juga lah perasaan saya. Walaupun itu kebenaran, tak semuanya mesti diucapkan. Apalah salahnya waktu kutanya mati tadi pura-pura gak dengar diam, kan bisa. Ustadz, astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika.
dengan membangun masjid, maka sekitar masjid ini ekonominya bangkit. Betul? Masa iya ekonomi bangkit dengan masjid Pak Ustadz? Iya, tuh balon-balon banyak laku. Mohon Bapak Ibu nanti pulang, tolong beli balonnya satu-satu ya. Kita beli balon ini bukan karena kita perlu balon. Kita beli balon ini karena supaya saudara kita membangkitkan ekonomi umat. Ustadz ngomong gitu, Ustadz kok enggak beli? Anakku jauh. Kalau di Pekanbaru, asal nampak saya balon saya belikan. Bertumpuk balon di rumah. Yang lama aja tak kempis-kempis. Kita beli makanannya, kita beli ikannya, kita beli jualannya, kita beli bakwannya. Bukan selamanya karena kita perlu, tapi kita menolong saudara kita. Jam 12 siang pulang dari kantor, pegawai mampir ke pasar sebelum pulang ke rumah. Dia tengok ada ikan yang sudah dipotong ibu-ibu pinggir jalan. Sudah sepi pasar pagi karena jam 12 siang. Beli aja lah, tanya berapa Bu satu tumpuk? 10.000, kasih bungkus buat pulang. Berapa satu tumpuk? 10.000, 5 ya. Ibu ini bukan cari kaya. Kenapa waktu di restoran mewah begitu pedenya kau berkata kepada pelayan, Bu, Pak, ini kembaliannya ada 10.000, udah ambil aja. Tapi kenapa ke ibu ini kau sadis sekali? Untung ibu ini tak pernah dengar ceramah Ustadz Somad. Karena tak ada paketnya. Seandainya ibu ini pernah mendengar ceramah, kan ku kasih tahu sama ibu ini. Kalau ada orang menawar seperti itu, ini berapa setumpuk? 10.000, 5 aja ya, kasih pisau. Kau bunuh aja, bunuh. Kita sedang menolong dia. Anaknya mau sekolah, listriknya belum dibayar, rekening airnya tertunda, anaknya menangis tak bisa masuk ujian. Dengan adanya masjid, ekonomi umat bangkit. Menjaga umat ini dengan masjid, menjaga umat ini dengan ceramah, dengan tausiah, dengan pengajian, dengan tablik akbar. Tapi ada orang yang lupa menjaga umat ini dengan tanda tangan. Semua pegawai perusahaan, ASN, BUMN bayar zakat potong atas. Yang tak bayar non job. Bisa atau tak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan, satu tanda tangan di ujung jari, pakai untuk kepentingan orang banyak. Ini yang tidak bisa dilakukan Ustadz Somad. Ustadz Somad hanya tausiah, Ustadz Somad hanya ceramah, Ustadz Somad hanya tablik akbar. Tapi saudara saya yang ada di DPRK, di DPRA, di DPR RI, di DPD, maka dengan kekuasaannya yang tak lama lagi kita akan memilih mereka. Kita tidak tinggal di kerajaan Samudra Pasai, kita tinggal di negara yang pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang paling berkuasa bukan raja, yang paling berkuasa bukan king, yang paling berkuasa bukan sultan, yang paling berkuasa adalah rakyat. Rakyatlah yang memilih pada tanggal 14 Februari 2024 di kotak suara. Hanya 5 menit menentukan Nangro Aceh Darussalam 5 tahun ke depan. Maka siapa yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Kenapa pula setuju? Duit itu haram. Ustadz Somad, saya yakin dan percaya orang Nangro Aceh Darussalam kaya-kaya. Kalau ada yang bagi duit tak laku duitnya. 50.000, puih. 500.000, upil. 5 juta, aku istikharah dulu. 50 juta, aku telepon Ustadz Somad dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul, tak salah lagi. Ini Pak Ustadz ada pula orang ngasih 50 juta, haram. Kita bagi 2 Pak Ustadz. Sebenarnya ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sekali haram tetap, Bapak sekali haram tetap, siap mengatakan haram, haram. Pulang ke rumah, dirayu sama bininya, halal. Tapi ibu pun perempuan yang luar biasa. Begitu suaminya pulang dia tanya, duit apa ini bang? Ini duit money politik, duit politik, haram bang. Aku tak mau anakku makan haram. Aku tak mau dikasih makan haram. Jangan bawa duit haram ini. Kata sinetron,
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya mata', dunia ini keindahan, tapi yang paling indah di antara semuanya bukan sungai yang mengalir, bukan puncak bukit, bukan gunung yang indah. Yang paling indah adalah al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah, allati tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Yang hari ini kalian terpisah oleh jeruji besi, tapi insya Allah nanti sampai masanya langkah, rezeki, pertemuan, maut, kalian akan dipertemukan di tempat yang baik insya Allah. Amin ya rabbal. Papa, ayah, ya. Gimana ayah ketemu dengan mama dulu? Itulah waktu itu ada pengajian tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Waktu itu kalian jumpa? Enggak jumpa. Papa waktu itu di seberang jeruji besi, mama kau di sana. Terus kuintip-intip sikit-sikit. Waktu sedang ngintip itulah mataku tujuh. Nah akhirnya itulah indah untuk diceritakan. Jangan sampai nanti kalian tak bisa menceritakannya ke anak kalian waktu anak kalian nanya, mama. Ya, gimana jumpa sama papa dulu? Itulah ditangkap ansip kami. Saya tanya bapak kau, Pak gimana Pak? Kata Ustadz, kalau banyak nanya itu Bani Israel. Banyak banyak tanya ya. Dah pergi sana, pergi urus PR sana. Saudara yang dimuliakan Allah, malam ini anak-anak muda Banda Aceh ceritanya indah-indah semua insya Allah. Amin. Hidup ini kan cerita. Hidup ini semuanya cerita. Cerita tentang orang ganteng digoda, Nabi Yusuf. Cerita tentang orang yang berkuasa, Nabi Sulaiman. Cerita tentang orang yang sakit tapi istrinya setia, Nabi Ayub. Cerita tentang orang yang baik tapi bininya celaka, Nabi Lut. Cerita tentang orang yang kaya raya tapi pelitnya minta ampun, Qarun. Cerita orang yang berkuasa mempertahankan kekuasaan sampai mengaku diri Tuhan, Fir'aun. Hidup ini cuma cerita. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Ibrahim, ada Namrus, ada aku, ada kamu. Mudah-mudahan cerita kita baik semuanya, amin. Uzkuru ma'asina mautakum. Oh rupanya layar ini bisa juga ditengok dari belakang. Baru saya tahu. Perasaan TV saya di rumah tak bisa ditengok dari belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi mulai jam 9:30, sekarang udah jam 10:30. Saya dipesan sama Bang Mehmet, Bang Haji Muhammad Kamaruzaman, Haji Kecik Lemik SE, Ketua BKM Masjid Haji Kecik Lemik, Ustadz Somad. Persiapan kami lama, jamaah ini ramai. Kalau bisa Ustadz jangan pas 60 menit, lebihkan sedikit. Saya bilang baik Bang, nanti malam 1 jam 5 menit. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, barakah Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Waghfir lana ma madha, ampunkan dosa kami yang lalu-lalu. Ya wasi'al karami, engkaulah yang maha luas kemuliaannya. Tidak digambar pajang Masjidil Haram, tidak dibuatkan gambar Masjid Nabawi, tapi yang dibuatkan adalah gambar Masjidil Aqsa. Mengapa panitia membuat gambar Masjidil Aqsa? Supaya kita ingat masih ada penjajahan. Hari Senin Abdul Somad membaca dalam upacara bendera, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Masih adakah penjajahan? Masih ada. Makanya tidak ada kedutaan Israel di Jakarta, karena Indonesia tidak mengakui negara Israel. Jelas? Kalau ada orang di Indonesia yang yang mengibarkan bendera Israel,
maka dia tidak layak hidup di Indonesia. Tak ada tempat bagi dia di Nusantara. Takbir. Ku kasih tahu sama kalian ya, yang suka sama Israel. Israel tidak mengakui orang kalau emak bapaknya tidak Israel. Israel itu adalah agama yang sekaligus suku. Beda sama Islam. Ada orang Batak Islam? Ada. Ada orang Cina Islam? Ada. Ada orang Makassar. Memang Islam semua Makassar. Orang Papua Islam? Ada. Tapi Israel, dia syaratnya mesti bapak ibunya Yahudi. Baru diterima. Jadi kalian yang selalu menyokong-nyokong Israel, cobalah kalian berkaca di cermin, tengok muka kalian hitam, hidung kalian pesek. Mana mungkin diakui Israel? Kata Israel, tak ada bentuk kami macam kau nih kata. Jadi tak usah ngefan kali, Israel pun tak suka sama kau. Ustaz nggak takut ngomong begini, aku memang udah dibully orang, dicaci maki dari dulu, apa yang mau kujaga lagi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak penting kita pencitraan diri menjaga dari manusia. Tidak ada yang selamat dari lisan manusia. Siapa yang menyangka bahwa dia selamat dari lidah manusia, berarti dia orang gila. Hidup ini yang penting betul kata Allah, betul kata Nabi, betul kata ulama, betul kata umat, betul kata ahlus sunnah wal jamaah. Sir ala barakatillah, berjalanlah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini anak muda kalian mesti punya prinsip. Banyak anak muda nggak punya prinsip. Pas sholat ke masjid datang tetangganya, hai abang, rajin ke masjid ya. Nggak ingat kemarin tetangga kita 2 kali ke masjid ninggal loh. Hidup ini tidak terlalu berat. Yang berat itu adalah memikirkan omongan orang. Betul apa betul? Banyak juga yang ngaku nih. Dulu kalau kita tinggal di rumah, kita tidak mendengar omongan orang, kita bisa tenang, nyaman, kenyang, istirahat, bahagia di rumah. Tapi sekarang, walaupun kita di rumah, rumahnya dikunci, masuk di kamar, kamarnya dikunci, masuk ke lemari, lemarinya dikunci, kuncinya hilang. Tetap kita diganggu orang. Kenapa orang bisa ganggu kita? Karena buka handphone, di komen orang. Upload foto di komen orang, foto kita susah diejek orang, foto kita senang dikatakan orang koruptor. Apapun yang kita lakukan selalu salah. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau didengarlah ucapan omongan orang, mati kita. Sebelum malaikat maut datang kita udah mati duluan. Jiwa kita mati, badan kita lemah, pikiran kita kacau. Datang malaikat maut, ini udah kucabut kayaknya atau belum ini? Na'udzubillah. Maka bangkitkan semangat. Allahu Akbar. Datang bisikan setan, datang bisikan tetangga, datang bisikan kawan. Allahu Akbar. Kau kabarnya untuk apa kau kuliah ke Mesir? Nanti kalau mak kau mati, ayah kau mati. Allahu Akbar. Katanya dapat beasiswa ya? Ya, kemana? Ke Mesir. Berangkat ke Al-Azhar Kairo melalui Ikatan Alumni Timur Tengah. Inilah orang-orangnya, inilah yang memberangkatkan ke Mesir. Karena kalau tidak melalui Ikatan Alumni Timur Tengah, nanti kalau Pemda memberikan beasiswa, pas dicari datanya tak ada. Ketika beasiswa dari Aceh diberikan, saya dulu waktu kuliah di Mesir, ada mahasiswa Sulawesi KKS namanya, ada mahasiswa Jakarta HMJ namanya, ada mahasiswa Medan HMM namanya, ada mahasiswa Aceh KMA namanya, kekeluargaan mahasiswa Aceh. Yang paling sakit hati saya nengok orang Aceh ini lah. Kenapa sakit hati Ustaz? Mereka dapat beasiswa, aku tak dapat. Salah Pak Ustaz lah, kenapa Ustaz bukan orang Aceh? Itulah dulu waktu di dalam kandungan kan malaikat nggak ada ngasih, kau mau jadi orang mana? Beruntunglah kalian jadi orang Aceh. Waktu di Mesir, anak Aceh dapat beasiswa. Waktu saya di Maroko, berapa kawan saya orang Aceh? Semuanya dapat beasiswa. Ustadz Somad, seperak haram dapat. Begitu setelah saya pulang, saya diminta ceramah di kantor Basnas. Apa kata ketua Basnas? Ini Ustadz Abdul Somad adalah kader kita. Dalam hatiku, kader kepala kau, kapan pula aku dikirim?
Maka saya kalau ceramah di mana-mana kabupaten kota, saya sampaikan itu, Pak Bupati kirim anak-anak kita ke Kairo, Bapak Gubernur kirim anak-anak kita. Kalau kau bukan ulama, kau bukan abu, kau bukan abi, kau bukan ustadz, kau meninggal dunia. Mereka mengajar, mereka bangun daya, mereka membangun Basnas, mereka membangun Islamic Center, mengalir pahalanya. Kau tidak ceramah, kau tidak tausiah, kau tak hafal Quran, tapi dengan tanda tanganmu beasiswa untuk mahasiswa S1, S2, S3, S Teler, S Cendol, S Bandung. Semangat semuanya, pakai, dudukkan orang baik di tempat yang baik. Takbir. Kenapa Ustadz ceramah itu pakai takbir? Itu sebetulnya ngetes suara. Kalau masih kuat takbirnya saya terus. Tapi kalau pas saya bilang takbir, Allahu Akbar, nah itu berhenti saya. Makanya saya kalau ceramah itu tidak selamanya juga 60 menit. Di mana-mana ceramah ada yang cuma 5 menit, saya tengok dulu. Kalau nampak mata saya tajam, saya tengok. Kalau ada nampak saya ada kuda nil 2, berhenti saya. Dari tadi saya memandang dari bawah dari atas, tak ada satupun yang menguap. Ditahan orang ini, Allahu a'lam. Apalagi pas Covid kemarin, saya ceramah sejam setengah, nggak ada yang menguap. Cemana menguap, orang pakai masker. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang sehat ini, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Kenapa badannya sehat, jiwanya sakit? Tengoklah orang senam pagi di kantor-kantor itu. Teng, 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 teng. Badannya sehat, otaknya sakit. Nengok instruktur pakai celana pendek. Badan sehat, otak sakit. Makanya jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Itulah maka di majelis pengajian Haji Kecil Lemik, laki-laki dengan perempuan tidak dicampur. Dari pagar ini ke kanan, laki-laki semua, tak ada perempuan. Itu macam perempuan gitu. Mereka terjebak. Dari sini ke sana pula laki-laki semua. Dan di depan pentas itu dibuat laki-laki. Begini susunan yang bagus. Ini kadang dibuat di depan pentas perempuan semua. Bapak-bapak menepi-nepi di belakang. Udahlah di rumah dia menepi di dalam. Kan kasihan kali nasib orang ini kan. Jangan sampai nanti muncul namanya komisi penyelamat laki-laki yang sakit hati lama-lama mati. Begini susunan yang paling bagus. Di depan ustadz itu buat laki-laki. Karena kalau di depan ustadz itu perempuan menimbulkan fitnah. Saya terus terang ceramah di sini nyaman saya. Kenapa? Karena di hadapan saya laki-laki. Kalau di hadapan perempuan, tak semua perempuan ini baik. Mungkin dia baru hijrah. Pas itu gini-gini kayak matanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bagi pengurus masjid makin semangat buat pengajian, bagi anak-anak muda. Anak muda yang belum ada komunitas, buat komunitas. Kalian hobi apa? Oh, kami ini Pak Ustadz sesama anak geng motor, biker subuhan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Nanti subuh kalau bisa Ustadz ke masjidnya dari hotel, jangan pakai mobil ya Pak. Terus nanti Ustadz kami bonceng di belakang. Sepele kali dia. Disangkanya saya ini nggak pandai bawa motor. Pas besok subuh, Ustadz duduk di belakang. Boleh minjam sebentar, saya bilang. Boleh, saya gas. Hilang orang itu semua. Sampai ke masjid. Sampai ke masjid ceramah, selesai pulang. Ustadz pulangnya kita naik motor lagi. Kenapa? Tadi kami nggak jadi buat video. Ustadz kencang kali kata dia. Dalam hatiku baru kalian tahu kan. Kalian pikir aku lahir langsung tua. Aku kan pernah juga muda. Nah, anak-anak muda yang punya komunitas hobi, nggak bisa dipaksakan. Saya tidak memaksa kalian yang suka motor. Misalnya ini suka motor, lalu saya paksa. Kalian mesti bergabung dengan sepeda ontel, ya nggak bisa. Kalau yang motor itu yang dinikmatinya adalah suaranya dan kencangnya. Sedangkan sepeda ontel dia menikmati slownya, pelannya. Yang sepeda ontel ya ontel aja. Mungkin dia tasbihnya lebih khusyuk. Subhanallah walhamdulillah. Kalau ini lain. Lain merek lain dia. Yamaha itu lain. Yamaha. Tak bisa kita satukan. Makanya, oh ini ternyata jawaban atas langkah Ustadz Somad selama ini.
Kami cari nama Ustadz di Google itu, Somad motor, keluar. Ada naik Cup 70, ada naik RX King, ada naik Moge. Kenapa? Karena semua komunitas punya khasnya sendiri. Ada naik Vespa, ada naik macam-macam. Ini semua adalah punya hobi yang sama, di tempat yang sama, ada kebersamaan. Dulu sebelum hijrah, macam-macam, mabuk, sakau, narkoba, makan pil anjing gila, lem kambing. Mau mabuk, duit tak ada, ambil kopi, campur spiritus, minum, mati. 5 yang mabuk, tinggal 1 yang hidup, yang lain masuk ke paret sakratul maut. Itulah makanya saya taubat Pak Ustadz, karena kawan saya yang 4 sudah mati Pak Ustadz, tinggal saya sendiri Pak Ustadz. Maka lanjutkan perjuangan, karena hidup adalah perjuangan. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, yang semua hadir malam ini dapat pahala seperti jihad ke Palestina insyaallah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Nanti malam kita jalan ya. Tidak ada jalan. Nanti malam tablik akbar dengan Ustadz Somad. Nggak ada pacaran-pacaran. Terus gimana? Habis pengajian kita jalan. Jangan. Yang lalu-lalu mudah-mudahan diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ustadz, ya saya baru ikut pengajian Ustadz ini beberapa hari ini aja Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya nih Pak Ustadz dulu nakal. Apa nakal kau? Saya playboy cap tupai Pak Ustadz. Apa maksud cap tupai? Ya macam tupai itu loh Pak Ustadz. Lompat sana lompat sini. Habis kelapa tuh berlobang semua Pak Ustadz. Mudah-mudahan diampunkan Allah dosanya. Amin. Ingat, nanti kau akan nikah. Kau akan punya istri perempuan. Kau akan punya anak perempuan. Kau punya adik perempuan. Kau punya kakak perempuan. Pandanglah perempuan sebagai saudarimu, pandanglah mereka sebagai saudarimu, pandanglah mereka sebagai saudarimu. Tanamkan itu dalam hati. Yang lalu-lalu mudah-mudahan Allah mengampurkan dosa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi tak perlu juga dikirim WA, maafkan aku karena kau salah satu kelapa yang kulompati sebagai tupai dulu. Dia udah nikah dibaca sama lakinya, hancur perang dunia ketiga. Cukuplah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku yang masih muda, yang catatannya masih bersih, jaga catatan kalian. Mudah-mudahan sampai akhirnya nanti kalian menikah, diadakan acara. Tergantung kalian, lobby aja, minta aja kedua orang ini. Bisa ke Ustadz Nazar, bisa ke Ustadz Muhammad Fadilah, bisa ke Tengku Fadil Rahmi, minta ke mereka. Ustadz Somad nanti 2024 ada lagi ke Aceh. Ada. Berapa hari dia di Aceh? 4 hari 3 malam. Tolong nanti jangan tablik akbar aja. Terus acaranya apa? Nikah massal. Siap daftar? Wah, rame juga yang mau. Kalian setuju? Banyak mau orang nih. Beruntung kali kalian. Padahal dulu waktu saya sekolah dikasih tahu sama guru saya punya murid menikah di Aceh. Perempuan maharnya emas 1 cuci tangan. Hari ini saya tanya, mau nikah massal? Laki-lakinya saya tanya setuju, perempuannya saya tanya setuju. Maharnya nggak tahu juga. Perempuan yang paling bagus maharnya adalah yang paling rendah. Aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, yang maharnya paling rendah, itulah yang bagus. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Setuju? Tentulah setuju karena tak ada modal. Kalian setuju? Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, maharnya 100 ekor onta. Bukan 100 Pak Ustadz, 20 ekor, betul. Maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta 50 juta, sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 aja lah.
50, kalau 10 berarti 500 juta, kalau 100, kalau 50, 500 berarti mahar Nabi nikah sama Khadijah 1 miliar. Kalian ikut sunnah kan? Ikut sunnah kan? Selamatlah kalian. Setuju? Matre kali ya. Mulai jantung tadi degupnya. Nah, aku netralkan sedikit, ku turunkan. Tenang, tarik napas, tarik napas. Tarik, tahan sebentar, jangan lama-lama. Kalau lama ditahan, keluar dari bawah. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Acehnya, I give myself for you. Ku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Alhamdulillah saya selama menyampaikan tausiah belum pernah lagi ada perempuan yang berdiri gitu. Mudah-mudahan jangan sampai ada, jangan. Saya khawatirnya ada nenek-nenek. Pas Nabi tausiah, kata perempuan itu, ku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi terus tausiah, Nabi terus tausiah. Karena Nabi terus tausiah, berdirilah seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau engkau tak mau, untuk aku ajalah. Kata Nabi, kau serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, cari cincin walaupun dari besi. Pulanglah dia ke rumah, dia cari cincin besi, dia cari cincin besi. Ini ustaznya cerita cincin besi, mentang-mentang cincinnya 2. Oh, of course. Ini namanya batu virus dari Mesir. Ini namanya solar kopi. Asli batu Aceh. Baru dapat tadi habis isya tadi. Itu yang ngasih orangnya. Yang belum punya solar kopi, nanti pas ngisi minyak solar, minum kopi. Iltamis walau khataman min adidin. Cari cincin walaupun dari besi. Pulang dia ke rumah, dia cari-cari cincin besi, tak ada. Habis itu dia pulang lagi. Kata Nabi, kau punya, cari lagi, ada kain ya Rasulullah, kain. Berapa kain kau? Kainku 1 ya Rasulullah. Jadi mahar nikah, iya. Nanti kalau dipakai binimu, kau pakai apa? Malu dia, akhirnya dia pulang. Pulang dipanggil Nabi, ta'al, sini sebentar. Hal ma'aka minal Quran? Ada kau hafal Quran? Kata dia, ada surat tukada wa surat tukada wa surat tukada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di situ. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Maka mengajarkan Al-Quran juga sunnah. Dan mahar yang 1 miliar juga sunnah. Kalian pilih yang mana? Banyak-banyaklah kalian sholat hajat malam ini ya. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau udah ada jodohnya, matikan jodohnya. Kata Allah, kau ini berdoa apa maksa? Hubungan kita dengan Allah itu 2. Yang pertama husnuzan, yang kedua adalah ridha, menerima ketetapan Allah. Ketika kalian jatuh cinta, maka sesungguhnya Allah menanamkan rahmah dalam hati kalian. Cinta tak bisa dipaksa. Dan ketika sampai cinta itu, maka kalian akan mendapatkan istri yang solihah. Kalau tak sampai, kalian akan menjadi penyair yang syairnya luar biasa. Kalau kalian jatuh cinta, tercapai, kalian akan jadi suami yang baik, punya anak cucu. Kalau tak sampai, kalian akan menjadi penyair seperti Laila Majnun. Qais jatuh cinta kepada Laila, akhirnya tak jadi, dia pun melahirkan syair-syair yang luar biasa. Tenggelamnya kapal Penderwik, Zainuddin tak jadi nikah dengan Hayati, akhirnya jadilah karya-karya yang luar biasa. Kalau kalian jatuh cinta, menikah, lahirlah anak-anak yang luar biasa. Tak jadi nikah, lahirlah karya-karya yang luar biasa. Jangan sampai yang ketiga, tak jadi nikah, gantung diri. Daripada tak jadi dengan kau dek, lebih baiklah aku mati. Akhirnya terbaring di rel kereta api. Sebelum itu sempat pula streaming. Inilah terakhir. Kereta api lewat, tak mati, rupanya salah rel. Berat sekali penderitaan ini. Aku tak sisa hidup tanpamu. Akhirnya ambil tali jemuran, ikatkan ke atas, gantung diri, melompat. Tak jadi mati, patah tiang. Berat dia 120.
Kalau tak mati kata Allah tak mati, maka husnuzon kepada Allah. Makanya kalian kalau minang orang jangan kepedean. Mentang-mentang udah ngaji, udah hijrah langsung datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum Bapak, apakah kau bersedia menjadi mertuaku? Gak bisa begitu. Kalian bawa lah orang-orang ini, bawa Ustadz Nazarudin, bawa. Assalamualaikum Pak, ya Bapak suka sama Ustadz Abdul Somad? Suka, ini ketua timnya Pak. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalau Bapak setuju hubungan kita ini hanya jangan sekedar pengajian di masjid Pak. Saya mau lebih dalam daripada itu Pak. Kau ini yang ke 100 ngantri. Kalau Ustadz Somad kami bawa, jangan kalian bawa aku, nanti aku yang diterimanya. Pede kali Ustadz nih ah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orangnya baik, bertemu dengan orang baik, di tempat yang baik, dalam majelis yang baik, maka generasi ke depan baik-baik, terjaga, terpeliharalah Nangro Aceh Darussalam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 90 menit kita bersama. Saya sudah berdiri 1,5 jam, 90 menit. Kalau saya tambah setengah jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Masih semangat? Aku tak sanggup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan Nangro Aceh Darussalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, masyarakatnya makmur dan sejahtera, selamat dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Anak keturunan kita soleh dan solihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada semua yang hadir ini ya Allah, kepada semua jamaah yang mengikuti kajian malam ini melalui streaming ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami, selamatkan Nangro Aceh Darussalam, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri-negeri muslim dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allah marzuqna imaman adilah. Berikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa membangun masjid seperti almarhum Haji Harun Kecik Lemik ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu hati kami, bukakan pintu hati jamaah kami yang minum khamar, yang belum sholat, yang berzina, yang buat maksiat. Berikan hidayah ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum ya'lamun fa innahum la ya'lamun. Tetangga kami, kawan kami, sahabat kami yang masih nakal, yang masih dalam kubangan dosa, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Rabbana innana as'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon kepada Engkau, berikanlah ridhamu dan surgamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami Israel, hancurkan mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tetap tenang, duduk dulu ya. Ustaz kita turun dulu ke bawah. Kita tetap duduk tenang ya.
Kita haturkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Maha Guru kita Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Samad LCMA yang telah menyampaikan tausiah di hadapan kita sekalian. Tentunya harapan dan pinta kita kepada Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang beliau sampaikan tadi menjadi iktibar bagi kita dalam meniti kehidupan sehari-hari di muka bumi yang Allah berikan kepada kita ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami kembali mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkenan ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara ini dan mensukseskan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Tentunya kita ungkapkan terima kasih terutama kepada Ketua BKM kita Kanda Haji Kamaruzaman HKLSI, kemudian kepada teman-teman para pemuda Kampung Lam Sepeng, para panitia, seluruh pengurus BKM Masjid Haji Kecil Emi, aparat keamanan dari Polsek dan Posramil dan Polres Kota Banda Aceh. Kemudian juga seluruh teman sahabat yang berhadir pada malam hari berbahagia ini, guru-guru kami, hadir juga Abuya Habibi Muhyiddin Wali malam ini di tengah-tengah kita, ada juga Muallim, kemudian ada juga Tengku Haji Masul Aidi, dan juga banyak lagi Pak Zulkifli, SAG MPD, Kabid daripada Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Datang, nikmati snorkeling, diving, luar biasa, cantik, bawa keluarga, tukar suasana, dikelola oleh BUMDes. Kita sedang memajukan ekonomi umat. Sangat tepat untuk keluarga. Nomor kontaknya hubungi 0822 773 96276. Sekali lagi 0822 773 96276. Bapak Hardi, Kades Pulau Bagu. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panjang, Desa Pulau Babu. Datang nikmati snorkeling, diving, luar biasa cantik, bawa keluarga, tukar suasana, dikelola oleh BUMDes. Kita sedang memajukan ekonomi umat. Sangat tepat untuk keluarga. Nomor kontaknya hubungi 0822 773 96276. Sekali lagi 0822 773 96276. Bapak Hardi, Kades Pulau Bagu. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, Desa Pulau Babu. Datang nikmati snorkeling, diving, luar biasa cantik, bawa keluarga, tukar suasana, dikelola oleh BUMDes. Kita sedang memajukan ekonomi umat. Sangat tepat untuk keluarga. Nomor kontaknya hubungi 0822 773 96276. Sekali lagi 0822 773 96276. Bapak Hardi, Kades Pulau Bagu. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, Desa Pulau Babu. Datang nikmati snorkeling, diving, luar biasa cantik, bawa keluarga,
tukar suasana, dikelola oleh BUMDes. Kita sedang memajukan ekonomi umat. Sangat tepat untuk keluarga. Nomor kontaknya hubungi 0822 773 96276. Sekali lagi 0822 773 96276. Bapak Hardi, Kades Pulau Bagu. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.